Ya, halo kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk menginstal React Native Expo. Nah, apa sih bedanya React Native Expo dengan yang biasa yang sudah kita pelajari? Kalau kita pakai Expo, maka kita akan lebih mudah untuk penginstalasiannya, untuk menjalankan proyeknya dan lainnya. Kenapa begitu? Karena di Expo ini itu seperti sebuah platform yang membantu kita untuk mengembangkan aplikasi Android, iOS, web dengan menggunakan React dan JavaScript. Nah, di Expo ini kita nggak perlu install banyak hal karena kita udah dibantu dengan menggunakan Expo ini. Dia itu seperti sebuah platform yang membantu kita untuk menjalankan proyek kita dengan lebih mudah. Cukup install beberapa hal saja seperti kita klik dulu di dock ini. Setelah itu kita klik di bagian installation. Nah, di sini kita cuma perlu Node.js LTS-nya saja. Jadi kita tinggal klik kanan, buka link kita baru. Setelah itu silakan download yang LTS. Nah, di sini kalau udah seperti ini tinggal kita klik aja ya Node.js-nya. Nah, Node.js itu apa sih? Node.js itu adalah sebuah JavaScript runtime environment. Simpelnya itu sih seperti ini ya. Jadi dulu ketika belum ada Node.js, JavaScript itu cuma bisa dijalanin di browser seperti di Google Chrome, di Firefox, Opera dan masih banyak lainnya. Kemudian sejak ada Node.js ini kita bisa menjalankannya di luar browser. Jadi kita bisa buat aplikasi-aplikasi yang berbagai macam seperti kita bisa buat aplikasi mobile, kita bisa buat game dengan menggunakan JavaScript dan masih banyak lainnya. Serta buat server pun juga bisa pakai JavaScript. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Node.js ini. Berkat adanya Node.js ini. Nah, kalau udah seperti ini, dia tuh lagi nginstal. Kalau teman-teman lagi buka command prompt, silahkan di close saja dulu. Ini dia saja ya. Nah, dia dulu. Nah, kalau sudah tinggal kita finish aja di sini. Nah, udah selesai. Ini tinggal kita close saja. Kemudian kita juga perlu namanya git ya. Jadi git ini digunakan untuk kita men-tracking file, jadi perubahan-perubahan file. Misal kita ngedit, saya bayangkan seperti ini ya untuk pemula. Jadi misal Anda ngedit atau buat sebuah dokumen pakai Microsoft Word gitu ya. Jadi biasanya kalau kita buat dokumen itu kita simpan misal namanya dokumen 1 gitu. Kemudian kita ada perubahan lagi, kita save as lagi namanya dokumen 2. Kita simpan lagi namanya dokumen 3. Nah, dengan menggunakan git ini kita bisa lebih mudah lagi dengan satu file saja masih tetap ada riwayat kita sudah ganti apa aja gitu. Oh, misal versi 1 udah ganti apa aja, versi 2 udah ganti apa aja dokumennya, versi 3 udah ganti apa aja. Ini banyak banget dipakai di dunia perkodingan. Jadi kita bisa download yang 64 bit ini. Nanti Anda bisa pelajari tentang git ini lebih lanjut lagi ya. Jadi ini powerful banget dan banyak banget dipakai oleh programmer. Tinggal lihat saja ini install, finish saja. Nah, ini bisa di close. Oke, sekarang kita perlu install namanya code editor. Code editor itu apa? Jadi tempat kita menulis kode. Jadi kita tempatnya itu untuk buat programnya, buat aplikasinya dengan menggunakan code editor. Bisa dibayangkan seperti Anda buka Notepad ya. Notepad seperti ini tapi lebih canggih, lebih dikhususkan untuk pemrograman buat aplikasi, buat program, buat web. Nah, yang saya pakai di sini adalah namanya Visual Studio Code Editor. Nah, yang ini. Anda bisa download aja ya. Anda bisa pakai yang Windows ini. Kalau misalnya Anda pakai Linux bisa download yang package setiap atau RPM-nya. Kalau pakai Mac tinggal download yang ini aja. Tinggal kita download aja yang Windows karena saya pakai Windows ya. Kemudian di Visual Studio Code ini Anda bisa kustomisasi lagi. Misal Anda ganti temanya kayak gitu ya. Nanti bisa juga Anda tambahin fungsionalitas tambahan seperti install extension kayak auto format, auto complete dan masih banyak lainnya itu bisa ditambahin dengan menggunakan fitur extension nanti. Nanti kita akan bahas itu, nggak usah khawatir. Ini di accept dulu ya. Accept kemudian bisa buat icon desktop, nanti muncul di desktop iconnya. Studio Code-nya install. Kita tunggu dulu sampai berhasil. Kemudian ini tinggal di finish saja dulu ya. Ini finish saja. Close. Nah, setelah itu kita perlu install
VS Code Expo Extension. Ini tuh apa? Jadi kalau kita buka Visual Studio Code di sini ya, silahkan cari di search-nya. Kita klik yang bagian ini namanya extension. Kita bisa install berbagai macam extension. Nah, ini namanya extension, kita bisa install berbagai jenis extension. Kalau saya ini ada banyak sekali extensionnya. Untuk video tentang extension ini sudah saya bahas di video saya yang ini. Jadi tinggal klik aja di atas sini ya. Apa saja sih extension yang saya gunakan. Kemudian di sini kita install extension yang wajib itu VS Code Expo Extension. Nah, kita perlu install VS Code Expo Extension juga, klik aja yang ini. Kemudian ini udah berubah namanya ya, namanya Expo Tools. Cukup kita masukin aja di sini, klik aja di sini ya, ini extension menunya. Kita cari Expo Tools di sini. Nah, ini tinggal kita install. Nah, ini bakalan menambahkan fitur-fitur untuk kita develop dengan menggunakan Expo. Jadi seperti VS Code-nya itu dibuat agar lebih canggih lagi, itu simpelnya. Nah, kemudian kita perlu buka command prompt. Setelah itu kita masukin sintak yang ada di sini. Nah, kita perlu login dulu ya. Jadi kalau buat Anda yang belum punya akun, silahkan diregister dulu ya. Pakai ini, di copy aja, pastikan di command prompt. Nanti ada tahapan-tahapan untuk registernya. Kalau udah punya akun, pakai yang login ini. Nah, di sini misal kita buat akun baru, kayak gitu, di enter. Nanti kita tinggal registrasi di sini. Kalau Anda udah registrasi, silahkan di login aja. Nah, setelah itu kita bisa login di sini. Jadi kita bisa pakai ini, kita copy. Kita bisa login pakai akun kita tadi. Jadi silahkan masukkan email dan juga password yang tadi sudah kita pakai untuk register di webnya. Oke, kalau udah seperti ini berarti sudah berhasil ya loginnya. Pada video berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat project baru dengan menggunakan Expo dan menjalankannya di handphone.